Senang bisa hadir kembali pada channel ini untuk membantu Anda memahami hukum yang berlaku di negara kita. Pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan hukum seputar permasalahan yang saya yakin sangat sering terjadi di tengah-tengah masyarakat atau antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Lebih luas lagi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya. Secara hukum, perjanjian utang piutang baik lisan maupun tertulis adalah masuk dalam ranah hukum perdata. Dalam bahasa sehari-hari dapat dipahami bahwa perbuatan utang piutang tidak bisa dipidana atau dihukum penjara. Namun ada hal yang menarik yang akan saya bahas di sini. Ternyata dalam kondisi-kondisi tertentu, perjanjian utang piutang bisa menjadi ranah hukum pidana, atau bahkan karena perkara utang piutang itu persoalannya bisa meluas menjadi suatu tindak pidana. Baik orang yang memberikan pinjaman atau yang berpiutang maupun orang yang mendapatkan pinjaman atau orang yang berhutang bisa dilaporkan atas suatu dugaan tindak pidana dan bahkan bisa sampai diputus bersalah oleh pengadilan pidana. Karena apa? Karena terbukti melakukan tindak pidana. Yang umumnya terjadi atau yang biasanya terjadi adalah pihak yang memberikan pinjaman melaporkan ke polisi orang yang berhutang kepadanya. Yang dilaporkan pada umumnya adalah dugaan tindak pidana penipuan atau tindak pidana penggelapan. Kasus-kasus seperti itu sangat banyak terjadi ya, dan dalam video ini akan kita bahas mengapa bisa terjadi demikian. Namun selain daripada itu, Anda jangan heran ya kalau orang yang memberikan pinjaman ternyata juga bisa dilaporkan ke polisi atas suatu dugaan tindak pidana yang tentu berawal dari perkara utang piutang tadi. Secara khusus mengenai perjanjian utang piutang sebagai perbuatan pinjam meminjam, ini sudah diatur di dalam pasal 1754 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut. Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Jadi mengenai apakah boleh seseorang melaporkan orang lain ke pihak yang berwajib atau pihak kepolisian karena tidak membayar utang, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut. Akan tetapi perlu diingat bahwa pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah mengatur ketentuan mengenai utang piutang. Di sana dikatakan, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Dari bunyi ketentuan pasal tadi, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian utang piutang adalah ranah hukum perdata. Jadi meskipun ada laporan polisi, seseorang tidak boleh dipidana karena ketidakmampuannya membayar utangnya. Pertanyaannya, mengapa dalam kenyataannya ada laporan polisi terhadap orang yang meminjam uang bisa kemudian dipidana penjara? Jadi benar sekali ya, tidak selalu laporan itu akan disimpulkan sebagai perkara perdata. Karena kalau ternyata di dalam suatu perjanjian utang piutang yang diadakan di antara para pihak, di mana pihak yang berhutang ternyata memenuhi unsur tindak pidana untuk tujuan mencapai maksud dari perbuatannya itu, maka orang yang berhutang tadi bisa dipidana atau dihukum penjara. Dalam banyak kejadian, permasalahan utang piutang yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah seringkali dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan. Masing-masing yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP, yaitu dalam pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP. Pasal 372 KUHP di sana dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara 4 tahun atau denda paling banyak 900. Sementara
Anda bisa dilihat di sana pasal 378 KUHP, di sana berbunyi bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Meskipun ada 2 pasal yang sering digunakan oleh pelapor, pada umumnya perkara utang piutang yang dilaporkan ke polisi, tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP adalah pasal yang sering diterapkan untuk menghukum si pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dengan modus meminjam uang. Jadi yang perlu Anda pahami dalam hal ini adalah rumusan pasal 378 KUHP tersebut harus dapat terpenuhi kalau mau dikatakan bahwa ada tindak pidana penipuan di sana. Jika rumusan pasal tersebut tidak terpenuhi, maka utang piutang tersebut secara hukum murni adalah menjadi ranah hukum perdata dan tidak dapat diadili secara pidana, apalagi sampai dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Oke, jadi rumusan pasal 378 sebagaimana telah ditayangkan tadi adalah pertama, adanya unsur barang siapa. Jadi yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam hal ini adalah si pelakunya. Kedua, di sana ada unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pelakunya melakukan bisa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk menguntungkan orang lain. Kemudian ada unsur ketiga, unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Jadi Anda bisa lihat dalam kasus yang sedang Anda hadapi tersebut, apakah orang yang berhutang itu memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Kalau cara-cara yang digunakan pelaku tersebut memenuhi salah satu dari unsur ketiga itu, maka sudah termasuk unsur penipuan. Jadi misalnya dalam pelaku memakai nama palsu yang sebenarnya bukan identitas asli dari pelaku, atau pelaku bisa menggunakan martabat palsu, misalnya pelaku mengaku sebagai dokter, hakim, jaksa atau pengacara, pimpinan sebuah perusahaan dan sebagainya, itu dapat dikatakan suatu pidana penipuan. Selain itu, pelaku juga bisa menggunakan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat untuk melakukan penipuan. Misalnya pelaku meminjam uang untuk menjalankan suatu proyek atau pekerjaan yang sebenarnya tidak ada alias fiktif. Itu juga termasuk penipuan ya. Yang keempat adalah unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Jadi pelaku melakukan penipuan itu untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang. Dalam hal ini bisa berupa uang yang dipinjam oleh si pelaku, sehingga orang yang memberikan pinjaman tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada si pelaku. Selain itu, dalam unsur ini pelaku juga melakukannya bisa dengan maksud supaya utangnya hapus. Ini juga termasuk dalam unsur penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP. Semua unsur penipuan sebagaimana telah dijelaskan tadi harus terpenuhi semuanya supaya pelaku dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan oleh pengadilan. Jadi jelas ya. Singkatnya, Anda bisa analisa dalam kasus yang sedang Anda hadapi sendiri. Jika dalam proses terjadinya utang piutang itu ternyata telah memenuhi unsur penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP tadi, maka sebaiknya Anda membuat laporan polisi jika yang diduga melakukan penipuan tersebut tidak lagi bisa diajak untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah. Oh iya, pembayaran utang menggunakan cek yang kosong atau tidak ada dananya juga telah dianggap sebagai penipuan karena
masuk dalam rumusan tindak pidana penipuan. Pasca ditariknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong yang menimbulkan keengganan orang dalam menarik cek, maka pembayaran dengan cek kosong langsung direferensikan ke pasal 378 KUHP tentang penipuan yang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1036 Kapit 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya disebutkan di sana bahwa sejak semula terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban adalah tidak didukung oleh dana atau dikenal sebagai cek kosong. Sehingga demikian tuduhan penipuan harus dianggap terbukti. Jadi begitu ya, apa yang saya terangkan sebelumnya adalah untuk orang yang posisinya adalah sebagai orang yang berhutang. Jadi orang yang berhutang juga bisa dipidana. Karena apa? Karena kalau orang yang berhutang tadi ternyata terbukti melakukan tindak pidana penipuan masuk dalam rumusan pasal 378, maka dia bisa dipidana dalam tuduhan tindak pidana penipuan. Orang yang berhutang dalam kondisi tertentu bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Sekarang saya akan bahas untuk orang yang memberikan pinjaman atau orang yang berpiutang. Orang yang memberikan pinjaman pada prakteknya bisa juga dikasuskan dalam perkara pidana oleh orang yang berhutang. Nah, ini agak aneh ya. Tapi hal ini tidak jarang terjadi karena kekurang hati-hatian dari orang yang menagih utang. Istilahnya pemburu menjadi orang yang diburu. Sebelum sampai pada pembahasan mengenai tindak pidana yang bisa disangkakan kepada orang yang memberikan pinjaman, saya ingin sampaikan dahulu bahwa terkadang orang yang memberikan pinjaman akan mencoba segala upaya untuk menagih utang dari orang yang berhutang. Begitu ya. Salah satunya dengan cara menakut-nakuti atau membawa oknum penegak hukum agar membayar utang. Anggaplah ia membawa oknum polisi. Tentu hal ini sangat tidak dibenarkan oleh hukum. Pada dasarnya polisi dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian sebagaimana tertuang dalam PP 2 tahun 2003 dalam pasal 5. Di sana disebutkan bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dilarang menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang. Jadi itu ya, orang yang memberikan pinjaman tadi menggunakan upaya-upaya untuk menakut-nakuti orang yang berhutang. Seperti salah satunya tadi menggunakan oknum penegak hukum, salah satunya misalnya anggota kepolisian. Selain daripada itu, pihak yang memberikan pinjaman juga mau menggunakan cara-cara yang justru membahayakan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga tentu saja perbuatan itu dapat diancam dengan pidana penjara. Misalnya karena hutang tadi yang tidak dibayar oleh yang berhutang, maka kemudian orang yang memberikan pinjaman tanpa disadari telah menyebarkan fitnah, melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik tentang diri orang yang berhutang tersebut, baik secara langsung maupun melalui media sosial, supaya diketahui orang banyak. Apabila kemudian fitnah, penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial atau secara langsung seperti yang telah disebutkan tadi ternyata tidak bisa dibuktikan, maka tentu saja perbuatan itu dapat dilaporkan ke pihak kepolisian, bahkan dapat dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara oleh pengadilan. Selanjutnya dalam praktek juga sering terjadi di mana orang yang memberikan pinjaman melakukan tindakan pengancaman yang berhubungan dengan keamanan dari orang yang berhutang tadi. Misalnya ia mengancam akan mengutus preman untuk menghabisi dan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan nyawa dari orang yang
berhutang tadi. Kemudian melakukan pengancaman akan dibunuh, akan dicemarkan nama baiknya dan sebagainya. Tindakan pengancaman tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ya. Jadi hal itu diatur di dalam pasal 336 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang bunyinya di mana ayat 1 dikatakan di sana diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan dengan suatu kejahatan terhadap nyawa dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. Di dalam ayat 2-nya disebutkan di sana, bila mana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi cukup berat ya. Lebih lanjut, jika ancaman tersebut dilakukan melalui media elektronik, pelaku pengancaman bahkan dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang ITE dan perubahannya. Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang ITE, tindakan dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti orang yang ditujukan secara pribadi merupakan perbuatan yang dilarang. Kemudian setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 29 Undang-Undang ITE tadi berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 45B Undang-Undang 19 tahun 2016. Oke, jadi dari penjelasan saya tadi, saya ingin katakan hati-hatilah dalam urusan utang piutang karena setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana harus mempertanggungjawabkannya secara pidana. Jadi demikian video ini, semoga bermanfaat buat Anda semua.